Jadi mari kita melihat, tersesat dalam pikiran yang gelap, dalam arti tidak tahu kebenaran. Ada banyak anak-anak remaja yang berkata, buat apa capek-capek bekerja? Bukankah Tuhan sudah mengatur berkat untuk hidup kita? Nggak usah ngoyo, nggak usah macam-macam, kan Tuhan yang ngatur berkat. Ada lagi saudaraku yang terkasih bagian yang lain, ya, di mana banyak anak Tuhan berkata, memang dengan berdoa uang bisa datang sendiri. Ini adalah satu sindiran, satir bagi anak-anak remaja yang sering ke gereja, yang setia mengiring Tuhan, yang melayani Tuhan. Ada ejekan satir. Memangnya kalau kamu berdoa uang bisa datang sendiri? Untuk hidup kita perlu uang. Segala sesuatu harus dibayar pakai uang. Oleh karena itu, jangan hanya berdoa, jangan hanya ke gereja, yang hanya melayani Tuhan. Gereja tidak mencukupi. Gereja tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Yang memenuhi kebutuhanmu adalah pekerjaan, orang tua dan sebagainya. Apalagi bila ada orang tua yang memang masih belum mengenal Tuhan. Ini menjadi satu sindiran satir. Ngapain ke gereja terus, begitu. Tetapi pada bagian ini saya mau katakan, kata-kata itu adalah bagian daripada banyak orang tersesat dalam pikiran yang gelap. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6, bagaimana, ya, saudaraku yang terkasih, manusia jatuh dalam dosa karena kesesatan dalam pikiran. Mari kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-6, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan bagaimana perempuan ini dikatakan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Yang pertama. Kedua, sedap kelihatannya. Tiga, menarik hati, ya, karena memberi pengertian. Dan kemudian Hawa, saudaraku yang terkasih, terbujuk dengan pikirannya, kesesatan pikirannya. Apa itu? Karena memberi pengertian. Nah, dalam bagian ini ketika berbicara Tuhan tahu apa yang kau perlukan, banyak orang yang tersesat dalam pikirannya. Seperti seorang remaja yang baru lulus kuliah, dia berkata kepada gembalanya, Pak Pendeta, bantu doa saya. Saya sangat diberkati dengan khotbah dari Pak Gembala beberapa waktu yang lalu bahwa anak Tuhan itu menjadi kepala bukan ekor. Maka saya telah lulus dan saya akan jadi manajer bukan bawahan. Saya mau jadi kepala bukan bawahan. Ya, Pak Gembala bilang, oke, saya mau berdoa. Dan dia berdoa, berpuasa. Dikatakan, Pak Gembala, saya mau berdoa tiap minggu 1 hari, berdoa berpuasa. 1 bulan berlalu, Pak Gembala bertanya, bagaimana? Hai teman, bagaimana Joy atau John gitu ya sebutnya, yang paling muda, sudahkah engkau diterima? Dia katakan belum Pak Gembala. Mungkin saya belum berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa berpuasa. Saya akan berdoa berpuasa sekarang setiap minggu 2 hari 2 malam. 1 bulan berlalu, lalu gembala ini bertanya, bagaimana John? Sudah ada panggilan?
Belum Pak Gembala, mungkin saya kurang berdoa berpuasa lebih lagi. Saya mau berdoa berpuasa 3 hari 3 malam. 1 bulan berlalu, Gembala bertanya, bagaimana John kabarnya? Belum Pak Gembala, saya belum tahu kenapa kok belum dijawab. Lalu Pak Gembala iseng, kemana saja kamu memberikan lamaranmu? Lalu John bilang, kan Tuhan berkuasa Pak Gembala, tidak usah saya memberikan lamaran, saya akan terima panggilan dari perusahaan. Nah, inilah gambaran tersesat dalam pikiran. Bagaimana mungkin ia akan diterima di sebuah perusahaan kalau ia tidak memberikan CV-nya, memberikan lamarannya kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi jangan engkau tersesat dalam pikiranmu. Tuhan memang tahu apa yang kau perlukan, tetapi jangan biarkan engkau tersesat dalam pikiranmu. Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bagian yang kedua. Bukan hanya kita bisa tersesat, tetapi kita pun dapat disesatkan. Kenapa? Karena iblis menyesatkan manusia dari semula. Iblis membuat manusia tersesat. Kenapa? Karena ia menyesatkan. Manusia disesatkan oleh iblis. Ingat tadi bacaan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Dimulai oleh iblis yang membujuk. Dimulai dari iblis yang memberikan kesesatan pikiran. Dengan berkata, bukankah Tuhan berkata semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya? Jangan kau makan buahnya kecuali buah pengetahuan di tengah taman. Lalu Hawa berkata, oh salah, bukan. Semua pohon di taman ini kami boleh memakannya kecuali buah pohon yang di tengah taman, buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kami memakannya kami akan mati. Nah, ketika Hawa berkata akan mati, iblis tahu bahwa inilah yang bisa disesatkan. Maka iblis berkata, Allah itu tahu bahwa kalau engkau memakannya engkau sekali-kali tidak akan mati. Tidak akan mati. Padahal Tuhan berkata kepada Adam, kalau engkau memakannya pastilah mati. Nah, kata mati inilah yang iblis sesatkan dalam pikiran manusia. Mati dalam apa yang firman Allah katakan, terpisah, tercerai dari Tuhan. Itulah kematian. Bukan kematian fisik, tetapi iblis menyesatkan manusia. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita baca 2-3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya apa? Artinya saudaraku yang terkasih, ketika seseorang tidak mau belajar mengerti kebenaran, tidak mau berpegang kepada kebenaran, tidak menyimpan kebenaran di dalam hati dan pikirannya, maka orang itu akan mudah disesatkan oleh iblis. Ia menggunakan ayat firman Allah, namun ayat itu telah diselewengkan, ayat itu telah dibelokkan artinya. Tetapi di dalam ayat 45, Yohanes 8 ayat 45 berkata, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu, kamu tidak percaya kepadaku. Pada bagian ini Yesus katakan, kamu itu sudah disesatkan. Kenapa?
yang berkata kebenaran, namun kamu tidak percaya kepadaku. Tetapi iblis yang berkata hal yang bukan kebenaran, engkau mempercayainya. Maka di dalam ayat 44 ini Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia, yang artinya bila tidak ada kebenaran maka ia tersesat. Manusia yang tersesat dan disesatkan hanya tahu bahwa yang ia butuhkan hanyalah soal makan, minum, dan pakai. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan dan saudara sekalian, manusia yang tersesat dan disesatkan adalah mereka yang hanya tahu yang ia butuhkan di dunia ini hanyalah soal makan, minum, dan pakai. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Matius 6 ayat 31 dan 32. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi bila saudara di dalam dunia ini hanya tahu bahwa yang saudara butuhkan soal makan, minum, dan pakai, berarti saudara telah tersesat dan disesatkan dari kebenaran. Karena firman Allah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari apa yang kita makan, minum, dan pakai,